Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Natasha Dewanti dengan NIM 3720022, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Manajemen Bisnis Syariah, UIN SMDD. Kali ini saya menceritakan tentang perkebunan gambir yang berada di Nagari Durian Tinggi, Kecamatan Kapur 9. Untuk memenuhi tugas kuliah Public Relation. Durian Tinggi merupakan salah satu nagari yang ada di Kapur 9, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Gambir adalah sejenis geta yang dikeringkan yang berasal dari ekstrak ranggasan daun dan ranting tumbuhan yang bernama Uncaria gambir. Gambir ini biasanya digunakan untuk menyiring. Selain untuk menyiring, gambir juga bermanfaat sebagai penyemak kulit dan pewarna. Dalam gambir mengandung katekin, yaitu suatu bahan alami yang bersifat antioksidan. Gambir merupakan komoditas ekspor Indonesia yang diperoleh dari hasil penggempaan Uncaria gambir. Gambir merupakan salah satu komoditas perkebunan raya yang bernilai ekonomi tinggi dan perspektif untuk dikembangkan secara komersial pada masa yang akan datang. Kecamatan Kapur 9 merupakan daerah sentral produksi gambir terbesar di Kabupaten 50 Kota. Gambir tumbuh dan berkembang secara baik dan merupakan mata pencarian pokok serta memegang peranan penting dalam pendapatan masyarakat. Proses pengolahan gambir dilakukan rumah gempa. Rata-rata terdiri dari 3 orang anak kampo yang mana memiliki tugas masing-masing. Pengolahan gambir bertujuan untuk mengeluarkan getah dari dalam daun dan ranting. Teknik pengolahan gambir di Kapur 9 dikenal dengan istilah mengampong. Proses berikutnya, pemetikan daun gambir. Daun tanaman gambir dipanen setelah berumur 2 tahun. Pemanenan dengan menggunakan pisau khusus yang disebut para petani sebagai tuai, yang dilakukan oleh tukang kampo dan selanjutnya dibawa ke rumah gempa dengan menggunakan ambung yang terbuat dari rotan untuk dilakukan proses pengolahan selanjutnya. Selanjutnya proses perebusan. Daun yang baru saja dipetik dengan tangkainya dipindahkan ke dalam kapok yang dilapisi dengan rajut atau jala kasar dan dipadatkan dengan cara diinjak-injak. Selanjutnya dimasukkan ke dalam kancah perebusan atau kuanca, yang mana kancah tersebut terlebih dahulu diisi dengan air dan sudah mendidih. Setelah direbus, diikat dengan alat pengait dan dikeluarkan dari kapok. Selanjutnya dimasukkan ke dalam alat gempas atau pres. Selanjutnya proses pengempaan. Daun yang sudah berada di dalam alat gempa langsung dipres dengan dongkrak untuk mengeluarkan getah dan ditampung dengan bak di bawah alat gempa. Selanjutnya daun ini masih bisa direbus sekali lagi dan kembali digempa atau dipres. Selanjutnya pengendapan. Setelah pengempaan, air perasan langsung dipindahkan ke dalam piraku panjang atau piaku atau wadah kayu dan keesokan harinya getah gambir diambil baru ditiriskan atau disaring. Selanjutnya penirisan. Penirisan dilakukan dengan memindahkan getah yang telah diendapkan ke dalam kain tapih atau karung goni dan juga kain belacu diikat padat-padat agar air keluar dan dimasukkan ke dalam kopok dan diberi beban dengan balok kayu dan keesokan harinya dilakukan pencetakan. Selanjutnya pencetakan. Pencetakan dilakukan dengan alat khusus berbentuk tabung kecil yang terbuat dari bambu dan disusun di atas selayan yang terbuat dari bambu dan langsung dilakukan pengeringan, biasa dengan cahaya matahari langsung atau di atas tunggu perebusan daun. Setelah kering, gambir didiamkan terlebih dahulu dan setelah itu dimasukkan ke dalam karung dan kemudian siap dijual. Harga gambir berfluktuasi, mulai dari harga 35.000 sampai 45.000 per kilogramnya. Di antaranya yaitu 1 obat untuk diare. Kecamatan Kapur 9. Manfaat gambir yang pertama sebagai obat untuk diare. Pada zaman dahulu, bagian tanaman gambir digunakan sebagai obat diare, yaitu pada daun dan rantingnya. Daun dan rantingnya dikeringkan, kemudian dihaluskan, dan digunakan sebagai teh untuk diminum. Melalui sebuah penelitian, terbukti bahwa daun dan ranting mengandung beberapa bahan bakteri yang dapat menyerang bakteri jahat, penyebab diare di usus besar. Yang kedua, untuk memperkuat gigi. Manfaat gambir selanjutnya yaitu untuk memperkuat gigi. Mengunyah gambir merupakan kegiatan mengunyah batang dan daun gambir yang dipercaya dapat memperkuat gigi. Kandungan gambir akan meninggalkan warna kemerahan pada gigi. Akan tetapi, terbukti gigi tidak mudah rapuh, tidak mudah berlubang dan lebih sehat. Namun hingga saat ini,
Belum diketahui efek sebenarnya. Kebiasaan ini sudah ditinggalkan anak kecil karena bekas warna merah pada gigi sulit dihilangkan. Yang ketiga, sumber antioksidan. Manfaat gambir ternyata juga sebagai sumber antioksidan. Dan gambir mengandung zat kimia yang disebut katekin. Katekin merupakan salah satu sumber manfaat antioksidan alami yang dapat menyerang sistem yang terkena radikal bebas. Senyawa ini juga dipercaya menjadi komponen alami untuk menyerang berbagai jenis penyakit. Beberapa negara meyakini perlakuan ini seperti India dan Pakistan. 4. Mempermudah proses penyamaan kulit. Sejak dahulu kala manfaat gambir juga telah digunakan sebagai bahan untuk mempermudah proses penyamaan kulit. Daging hewan tertentu seperti ular, ikan, buaya, dan berbagai jenis hewan lainnya biasanya digunakan untuk produk dan aksesoris pakaian. Bahan gambir membuat proses penyamaan menjadi lebih cepat dan membuat kulit yang dihasilkan tidak cacat. 5. Pewarna produk tekstil tradisional. Karena warna merah yang dihasilkan pada gigi saat dikunyah dapat bertahan dalam waktu yang sangat lama, maka beberapa ahli mengembangkan teknik pewarna tradisional gambir. Cara memeras atau menumbuk daun dan batang kecil gambir ternyata bisa menyisakan warna merah untuk berbagai jenis benang dan bahan kapas. Warna merah yang dihasilkan akan lebih tajam dan bisa dipadukan dengan warna lain. Bahkan sekarang pembatik mulai menggunakan gambir untuk mewarnai kain. Yang keenam, obat gangguan mulut. Manfaat gambir yang tak kalah menarik yaitu bisa digunakan sebagai obat gangguan mulut. Berbagai jenis gangguan atau penyakit pada mulut seperti sariawan, mulut kering, dan luka, gusi ternyata juga bisa disembuhkan dengan gambir. Sejarah gambir untuk mengatasi keluhan tersebut tidak lepas dari kebiasaan orang tua yang mengunyah pada zaman dahulu. Berbagai jenis bahan senyawa yang ditemukan di gambir mampu menangani setiap keluhan mulut. Caranya dengan hanya mengunyah atau menempelkan tumbukan gambir pada bagian terluka. 7. Obat luka bakar. Luka bakar sering meninggalkan bekas luka atau lapisan kulit luar hitam yang mengelembung dan meninggalkan rasa nyeri. Untuk mempercepat proses penyembuhan, maka bisa mengaplikasikan manfaat gambir. Daun gambir yang sudah dilumutkan atau dihaluskan bisa ditempelkan di atas luka bakar. Efek dingin luka bakar yang dihasilkan mampu mempercepat pemulihan dan penyimalkan jaringan perut. 8. Obat jerawat. Manfaat gambir juga bisa digunakan sebagai obat jerawat. Gambir yang sudah diolah menjadi bentuk yang kemudian dipadatkan ekstraknya akan diolah kembali menjadi masker. Kandungan antioksidan pada gambir dapat membuat jerawat dan menyembuhkan luka tanpa meninggalkan bekas luka. Pemakaian obat jerawat 2 kali seminggu juga tidak meninggalkan efek samping ataupun bagi jerawat. 9. Mencegah penuaan. Berbagai jenis masalah penuaan dini akan menimbulkan flek hitam, kulit keriput, dan kulit yang semakin kusam. Manfaat gambir yang telah dibentuk menjadi masker bisa menjadi pengobatan tradisional alami untuk menghilangkan semua gejala penuaan dini. Gambir akan menghasilkan kulit yang lebih kencang, cerah, dan segar. Gambir dapat digunakan sebagai bahan ekstrak serbuk dingin seperti beras putih. Dan yang ke-10, obat penyakit lambung atau MAH. Penyakit MAH menyerang lambung. Penyakit ini sering ditandai dengan sakit perut yang parah, perih jika sudah kenyang makan. Sakit perut atau mulas bisa disebabkan oleh pola makan yang tidak teratur. Untuk mengobati penyakit MAH dapat menggunakan ekstrak gambir yang telah dihaluskan dari gambir kering. Campuran gambir dengan sedikit air dan madu, dan konsumsi selama 2 kali dalam seminggu. Demikianlah pengelolaan gambir yang berada di Nagari Durian Tinggi beserta manfaatnya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.